Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ya. Om Swastiastu Pak Wayan, kabarnya baik. Baik juga. Walaupun hari ini cuacanya begitu panas ya, sehingga agak panas lah. Nah Bu Eka, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Bu Eka sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan, nantinya Bu Eka bisa lebih siap, percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas dalam praobservasi ini. Sehingga pembelajaran yang Bu Eka laksanakan bisa berpihak pada murid. Ya. Oke, baik Pak Wayan. Bu Eka, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada praobservasi ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eka capai dalam pembelajaran nanti. Baik Pak Wayan, jadi untuk tujuan yang ingin saya capai ketika di pembelajaran membuat poster, di mana melalui model pembelajaran project-based learning ini, saya mengharapkan peserta didik itu mampu memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di dalam sebuah poster, seperti itu. Baik, ada lagi Bu Eka? Ya, jadi untuk tujuan yang kedua ini, di mana saya mengharapkan peserta didik dapat merancang dan membuat sebuah poster yang kreatif dan informatif, seperti itu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Eka capai, ya, yaitu peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam sebuah poster dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat merancang dan membuat poster yang menarik dan informatif. Begitu ya. Nah, berarti materi yang Ibu akan ajarkan yaitu tentang poster ya. Ya, betul sekali Pak Wayan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, jadi di sini saya lebih menekankan kepada keterampilan peserta didik karena mereka akan merancang atau membuat sebuah poster, di mana poster yang dibuat oleh siswa ini poster yang kreatif dan informatif, seperti itu Pak Wayan. Baik. Jadi peserta didik langsung praktek merancang dan membuat poster yang menarik dan informatif ya Bu. Iya Pak Wayan. Kemudian Bu, nanti dalam proses pembelajarannya untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan, kira-kira model pembelajaran apa ya? Baik, sesuai dengan perencanaan pembelajaran saya, jadi di sini saya menggunakan PBL atau Project Based Learning, di mana siswa akan membuat proyek di sini yaitu membuat sebuah poster seperti itu. Baik, jadi pembelajarannya berbasis proyek ya Bu ya. Nah, jadi dalam proses pembelajarannya pasti nantinya ada sintak-sintak daripada PBL-nya ya baik. Jadi pembelajarannya berbasis proyek ya Bu ya. Nah, iya Pak Wayan. Kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu, Ibu pinginnya memakai strategi pembelajaran apa ya? Jadi untuk strategi pembelajaran yang saya akan gunakan di sini, saya menggunakan pembelajaran pendekatannya di sini yaitu berdiferensiasi, Pak. Ya. Jadi berdiferensiasi yang saya maksud di sini keberagaman mereka mungkin bisa dilihat dari diferensiasi proses, diferensiasi konten dan diferensiasi produk yang akan nanti disajikan oleh peserta didik. Jadi melalui berdiferensiasi proses dan diferensiasi konten ya Bu ya. Jadi untuk prosesnya gimana ya Bu? Kalau untuk diferensiasi proses, di sini saya akan memetakan peserta didik, misalnya apakah kebutuhan belajarnya secara visual, kemudian ada gaya belajarnya secara kinestetik, dan ada juga gaya belajarnya
audiovisual. Kemudian di sini juga saya akan memberikan nanti tugas-tugas yang berbeda baik individu maupun tugas kelompok. Jadi untuk prosesnya Ibu akan memetakan gaya belajarnya begitu ya, Bu? Ada yang audiovisual, visual, dan kinestetik. Nah, bagaimana untuk kontennya? Untuk diferensiasi konten yang akan saya berikan di sini rencananya akan memberikan materi yang berbeda-beda kepada peserta didik. Kemudian saya juga akan memberikan berupa contoh baik dari media cetak, media elektronik. Kemudian akan memberikan juga berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai rangsangan kepada peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan dan mengembangkan gaya belajar mereka. Nah, untuk penilaiannya, Bu, bagaimana penilaian yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajarannya, Bu? Untuk penilaian nanti di sini saya akan menggunakan penilaian proses dari hasil observasi siswa, kemudian di sini saya juga akan menilai penilaian produk, di mana produk yang akan nanti dihasilkan siswa berupa poster baik yang mereka menggunakan media di Canva ataupun melalui buku gambar yang langsung dibuat oleh siswa tersebut. Berarti untuk penilaiannya Ibu menggunakan penilaian proses dari hasil observasi dan penilaian produk. Nah, kemudian untuk sasaran kelasnya nanti Bu, Ibu menggunakan kelas apa? Untuk sasaran kelasnya, di sini saya menggunakan siswa kelas 8D, Pak Wayan. Kelas 8D ya, Bu. Kira-kira ke jam berapa ya, Bu, pembelajarannya? Ya, jadi siswa di sini kelas 8D, di mana jam pelajarannya itu jam ke-45, Pak Wayan. Jadi 2 jam pelajaran. Baik, rencananya Ibu akan menggunakan kelas 8D jam 45 ya, Bu ya. Nah, untuk harinya kira-kira rencananya hari apa, Bu? Rencananya pelaksanaan pembelajaran ini akan saya lakukan di tanggal 9 Oktober pada hari Rabu, Pak. Nah, Bu Eka, mungkin pertanyaan saya hanya itu aja dulu. Jadi saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu Eka laksanakan. Karena saya nanti memantau atau mengamati berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita atau sudah saya tanyakan tadi. Dan saya harapkan nanti di hari Rabu di kelas 8D jam 45 pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Eka laksanakan bisa maksimal sesuai dengan apa yang Ibu Eka sudah rencanakan, seperti dari tujuan pembelajaran, strategi, model pembelajaran, dan yang lainnya. Saya harap saya bisa amati, bisa mencatat apa adanya agar pembelajaran bisa termaksimalkan juga untuk peserta didik. Nah, setelah pelaksanaan observasi hari Rabu nanti, kita akan juga melaksanakan kegiatan yang namanya pasca observasi. Yang ini kita sudah lalui pra-observasi. Mudah-mudahan nanti dalam pasca observasi dan dalam observasinya dan pasca observasi bisa terlaksana dengan baik. Baik, Bu Eka, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, semoga pelaksanaan pembelajaran yang Bu Eka laksanakan nanti bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, jaga kesehatan supaya bisa melaksanakan kewajiban. Sekian dan terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih juga Pak atas waktunya. Jadi nanti selamat bertemu kita di observasi di kelas nanti. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Silakan dari Ibu bisa mulai pembelajarannya. Sementara Ibu mempraktekkan pembelajaran, materinya sudah siap kan materinya, Bu? Sudah. Ya. Jadi sementara itu saya untuk supervisi atau memperhatikan Ibu dari belakang ya, Bu ya. Silakan Bu.
Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa, pendidikan karakter selalu kita terapkan setiap hari. Sebelum pembelajaran hari ini, jadi silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib Berkibarlah Bendera. Silakan berdiri anak-anak. Ketua kelasnya bisa. Siapa yang tidak masuk? Semua hadir. Oke. Semua hadir ya. Berarti kalian semua sudah dalam keadaan semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang poster. Seperti biasa kita menerapkan dulu yang namanya teknik stop. Ya. Masih ingat anak? Masih? Ya. Bisa merasakan manfaatnya? Bisa? Oke. Sekarang silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Ya, ambil posisi duduk yang nyaman. Ya, posisi duduknya yang nyaman. Usahakan kakinya menyentuh lantai. Kaki menyentuh lantai, kemudian tangannya tidak ada di atas meja atau di atas paha. Tangannya diturunkan di sebelah paha. Ya. Rileks, santai, kemudian pejamkan mata kalian perlahan. Ya. Sudah? Yang pertama silakan tarik nafas secara perlahan melalui rongga hidung. Di rumah? Berapa? 30 menit. 30 menit. Terlalu singkat 30 menit belajar. Ya, jadi nanti di pertemuan berikutnya atau pembelajaran berikutnya usahakan kalau di rumah belajarnya lebih lama, jangan hanya 30 menit. Yang sisanya itu kalian belajar main game atau apa, tapi belajarnya cuma 30 menit. Ya, jadi usahakan belajarnya yang lebih banyak, nanti mainnya yang posisinya lebih sedikit. Ya, sudah seperti yang Ibu tanyakan di depan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, selain kalian bisa memahami dan mengidentifikasi elemen tentang sesuatu yang ada di dalam poster, tujuan yang kedua melalui pembelajaran project based learning ini, kalian atau anak-anak kelas 8D bisa merancang dan membuat sebuah poster yang menarik dan informatif. Ya, sebelum ke sana, kalian pernah tidak melihat atau menemukan mungkin sebuah poster? Pernah melihat? Nah, biasanya di mana hal-hal umum yang kalian? Oh, saya pernah lihat poster di mana? Di mana biasanya kalian menemukan? Jalan. Biasanya poster mungkin dipasang di tempat-tempat umum, ya. Poster biasanya yang kalian temukan kalau di jalan itu poster berupa apa? Apa kira-kira yang disampaikan di posternya itu? Mungkin kalimat yang kalian masih ingat? Poster apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Oh, saya pernah ketemu poster ini, Bu. Misalnya ditempel di yang listrik itu misalnya. Apa? Poster apa, Mei? Poster? Kucing hilang. Oke, itu berupa informasi atau ini pemberitahuan kalau seseorang sedang kehilangan. Oke. Yang lain? Poster apa yang pernah dilihat di tempat-tempat umum? Poster apa? Poster longsor. Mungkin poster kejadian tanah longsor. Ini berupa pemberitahuan tanah longsor. Kalau misalnya poster tentang lingkungan, pernah tidak menemukan? Apa contohnya? Iya, poster mungkin dilarang atau jangan membuang sampah sembarangan. Ya, seperti itu. Selain poster yang ditemukan di tempat-tempat umum, di media pernah melihat? Di mana? Melalui apa? Media apa? Apakah
media elektronik, media massa, di mana? Media sosial. Ya, berarti sekarang sudah selain dipasang secara nyata di tempat-tempat umum, poster itu juga ternyata bisa kita temukan di media sosial banyak juga. Kemudian contoh-contoh poster juga banyak. Ya, jadi tujuan kita adalah nanti kalian bisa merancang atau membuat sebuah poster yang menarik dan informatif. Ya. Sudah, Ibu lanjutkan lagi. Ini untuk materi yang akan Ibu sampaikan tentang poster. Jadi tujuan. Nah, tujuan menulis poster itu seperti apa? Ya, yang pertama kita harus menyampaikan informasi secara jelas. Jadi informasi yang disampaikan di dalam poster itu harus singkat, jelas. Jadi ciri-ciri poster ada kalimat-kalimat pendek di dalam gambar itu memberikan informasi dan penyampaian secara singkat dan jelas. Oke. Kemudian yang kedua, apa lagi? Menarik perhatian pembaca maksudnya apa? Kenapa poster harus menarik perhatian pembaca? Agar orang-orang apa? Ya, bagus, tertarik. Atau saya mau mengikuti apa yang dihimbaukan di poster, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, mengajak atau memotivasi. Mengajak atau memotivasi seseorang. Nah, di sini juga karena sudah menarik, otomatis ada yang tertarik. Jadi orang merasa, saya termotivasi atau diajak untuk melakukan sesuatu. Misalnya poster yang kalian temukan tentang jangan membuang sampah sembarangan. Artinya apa? Secara umum orang disuruh apa? Ya, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, atau tidak membuang sampah secara sembarangan. Ya, bagus. Berikutnya, ya, di dalam poster itu terdiri atas beberapa struktur. Ya, jadi struktur di dalam poster itu ada 4. Yang pertama, judul. Kenapa semua poster itu harus ada judul? Nah, judulnya ini harus menarik sesuai dengan tema. Misalnya ketika Ibu berikan kalian tema tentang anti bully, berarti judulnya itu harus berkaitan dengan tema. Ya. Kemudian berikutnya, poster itu harus apa? Ada gambar atau ilustrasi. Jadi kalian nanti ketika Ibu suruh membuat sebuah poster, nanti walaupun saya tidak bisa gambar saya jelek, itu tidak masalah. Yang penting penyampaian di dalam gambar dan kata-katanya itu nyambung dan menarik untuk dibaca. Ya, berikutnya teks. Nah, harus ada teks atau kalimat. Teksnya itu bagaimana? Ya, singkat. Selain itu padat dan jadi usahakan di dalam teks poster itu menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jangan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, nanti orang-orang malah bingung ini poster atau teks koran gitu nanti ya. Jadi usahakan yang membuat poster itu gunakan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Kemudian di dalam poster itu juga menyampaikan berupa apa yang disampaikan? Informasi penting. Ya, bagus sekali, informasi penting. Informasi penting ini artinya tujuan seseorang membuat poster itu apa sih yang akan disampaikan ke pembaca? Ya, misalnya tujuannya untuk menjaga lingkungan, jadi kalimatnya juga harus sesuai. Misalnya satu contoh kalimat apa? Contoh kalimat menjaga lingkungan itu misalnya. Apa kira-kira contoh kalimat posternya? Apa? Mei bisa menyebutkan? Mari buang sampah pada. Ya, itu salah satu contohnya. Itu kan singkat, padat dan jelas. Mari membuang sampah pada tempatnya. Artinya kalian membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian ada juga langkah-langkah menulis poster. Nah, ini yang penting. Ketika seseorang ingin menulis poster harus mengetahui langkah apa saja sih yang harus diperhatikan. Nah, perhatikan yang pertama, kita harus menentukan apa? Tema. Ya, tema. Nanti Ibu akan tentukan temanya, kalian menulis menulis poster apa. Di sana tema yang dipilih harus menarik dan sesuai juga dengan keadaan atau lingkungan sekitar.
Berikutnya langkahnya adalah mengumpulkan informasi yang dikumpulkan ini diperlukan untuk mendukung tema. Ya, misalnya kalau kalian membuat poster tentang tema kebersihan, berarti informasi yang kalian harus kumpulkan berarti tentang apa? Misalnya berupa tong sampah. Biasanya tong sampah itu ada berapa warna? 3 warna. Apa saja? Merah, kuning, hijau. Di sana masing-masing tong sampah memiliki fungsi dan peranannya masing-masing sesuai sampah yang akan ditempatkan di sana. Ya. Berikutnya ada membuat sketsa. Nah, membuat sketsa ini sangat penting ketika kalian ingin membuat sebuah poster. Tidak harus tidak langsung membuat diwarna atau buat tulisan. Jadi buat dulu sketsanya. Misalnya ketika ibu kasih temanya tentang lingkungan, kalian buat dulu sketsanya kira-kira tulisan atau kalimat singkat dan jelasnya apa. Kemudian sketsa gambarnya apa? Apakah tong sampah atau orang yang sedang membuang sampah, ataukah mungkin ada sampah 3 warna. Nah, itu sketsa masuk di sana. Oke, jadi tidak secara tiba-tiba kalian tulisannya begini. Jadi harus dibuat sketsanya dulu. Ada gambar dan tulisan. Itu adalah ciri-ciri poster. Ya. Berikutnya membuat desain. Nah, desain ini bisa masuk di dalam kalian dulu ini posternya, tidak mungkin langsung dikumpulkan. Nah, diperhatikan dulu kira-kira kata-kata dan gambarnya sudah sesuai atau belum. Jangan sampai gambarnya tong sampah tapi tulisannya anti bully itu misalnya. Sesuai atau tidak? Ya. Jadi harus disesuaikan dengan apa gambar yang kamu sketsakan dengan kalimat atau tulisan yang ingin dibuat di dalam poster. Bisa dipahami? Bisa? Ya, terima kasih. Itu tentang langkah-langkah menulis poster. Nah, kemudian kita beralih ke kriteria penilaian poster. Nah, ini ketika nanti kalian sudah buat poster, ada kriteria penilaiannya. Yang dinilai itu kreativitas. Nah, maksudnya di sini kreativitas apa? Kreativitasnya itu disajikan. Nah, seperti tadi, ciri-ciri poster itu harus apa? Oke, 1 menarik. Apa lagi? Ya, maksudnya penuh warna ini mungkin ketika kalian menggunakan krayon silakan jangan warna merah saja dominan atau hijau saja. Jadi harus didominasikan dengan warna yang lain. Kemudian kelengkapan. Nah, kelengkapan maksudnya di sini adalah poster harus menampilkan semua komponen. Ya, misalnya berupa apa itu manfaat, boleh tentang tujuannya di sana boleh disampaikan atau langkah pembuatannya. Misalnya seperti kalau ada poster demam berdarah misalnya begitu, lakukan 3M misalnya, itu kan ada langkah-langkahnya. Jadi poster yang dibuat juga harus ada langkah, jangan hanya kalian menyuruh saja misalnya mencegah demam berdarah, tapi tidak ada tulisan pencegahan, cara mencegah. Nah, itu maksudnya berarti itu tidak lengkap. Jadi kalian ketika nanti membuat seperti itu harus lengkap dengan ada manfaat, langkah yang disampaikan di sana. Ya. Kemudian setelah di kriteria penilaian poster, nah, ini kalau secara visual atau di media ini, ya, contoh. Coba perhatikan. Perhatikan contoh poster yang ada di sebelah kiri Ibu, Niki. Ini poster. Di sana bisa dibaca tulisannya? Bisa. Apa? Bisa. Nah, siapa yang bisa coba dibaca dulu? Mungkin Eka baca tulisannya yang di sebelah kiri. Ya, apalagi? Narkoba, jangan sampai mengenalnya. Nah, kita tidak boleh berkenalan dengan narkoba, apalagi sampai berteman. Ya, nah siapa yang bisa menyampaikan kira-kira di sana pesan yang ingin disampaikan apa? Tujuan orang membuat poster itu apa kira-kira? Di sana gambar yang Ibu lihat apa? Gambar apa? Narkoba. Mana narkobanya? Yang mana? Coba Mei mungkin bisa tunjukkan ke depan yang mana narkobanya. Ya, coba bisa. Nah, bisa mungkin lewat sana. Selain itu apa lagi yang kalian lihat di gambarnya? Komponen gambar di sana yang ada. Obat. Nah, itu berarti obat-obatan terlarang maksudnya. Ya, ada lagi? Apa yang bisa dilihat di gambarnya di sana selain obat? Apa? Itu besar-besar gambarnya. Suntikan. Ya, jarum. Oke, apa lagi? Daun ganja. Daun, ya, daun ganja. Nah, di sana ini gambar apa ini? Orang lagi apa dia? Lagi merenung atau sedang apa dia? Kira-kira. Ya, di sana terlihat. Nah, Niki bisa kalau
keluar, apa efek atau dampaknya? Apa? Apa efeknya? Bisa apa? Itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Ya, jadi saya sudah jelas narkoba jangan sampai mengenalnya, jangan sampai berkenalan apalagi berteman dengan narkoba. Berarti tujuan poster itu mengajak seseorang untuk tidak mengenal narkoba. Nah, kalau di sebelahnya, contoh poster yang lagi satu sajikan di sana. Coba dibaca. Ya, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Di bawahnya ada lagi tulisan? Nah, di sini sudah ada tulisan yang singkat dan padat, kemudian disertakan gambar. Ingat, sebuah poster itu ada gambar, ada tulisan yang padat, singkat dan jelas. Kemudian gambarnya juga menarik dengan warna-warna yang disesuaikan. Ya, selain yang contoh visualnya itu, ibu juga bawakan contoh berupa ini, contoh nyata poster. Ya, kalau contoh nyata poster mungkin yang kalian lihat bisa berbentuk selebaran seperti ini. Nah, kalau ini poster apa? Stop bullying. Nah, bisa dilihat dari tulisannya stop bullying. Artinya apa tujuan posternya ini? Mengajak seseorang untuk tidak melakukan perundungan atau bullying. Di sini ada seperti ini lagi contohnya. Apa di sini tulisannya? Ya, di sini berarti tentang lingkungan ya. Kita membuang sampah pada bisa memahami tentang contoh poster, tujuan dan komponen yang ada di dalam poster. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Karena materinya sudah ibu sampaikan, sekarang ibu minta kalian membuat kelompok. Ya, jadi usahakan kelompoknya ini dicampur antara laki-laki dan perempuan. Jangan hanya ngumpul perempuan saja. Ya, jadi harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Silakan kalian duduk berkelompok. Nanti kalau sudah duduk berkelompok, baru ibu akan bagikan pensil warna atau krayon. Nah, nanti bagi yang ingin membuat poster melalui aplikasi Canva. Nah, kalian kan sudah membawa gadgetnya masing-masing. Ya, sekarang silakan dulu mencari kelompok. Ya, cari kelompoknya. Setelah itu duduk dengan kelompoknya. Ingat duduk dengan kelompoknya itu duduk yang rapi. Kemudian silakan mengajak temannya. Jangan hanya perempuan saja, tapi harus ada laki-laki perempuan. Ya, silakan duduk dengan kelompoknya dulu. Cari kelompoknya. Gambarnya ya dipegang dulu, nanti instruksi selanjutnya buku gambar ya, kita tolong coba kasih teman sebelahnya pilih satu ya. Yang sudah bawa pensil penggaris bisa dikeluarkan sebagai alat bantu nanti kalian bekerja.
Sudah? Mohon dulu perhatikan. Ini bagian membuat poster di Canva. Karena ini menggunakan aplikasi. Sebelum membuat di aplikasi bisa dulu dibuat dalam bentuk sketsanya. Oke, biar terlihat nanti baru dibuat di aplikasinya. Kemudian ini yang dibuat di kertas gambar. Silakan dibuat sketsanya dulu, kemudian baru dibuat di buku gambarnya. Ingat, tetap mencantumkan nama kelompok dan anggotanya. Ya, silakan buat sketsanya dulu. Untuk tema poster yang kalian buat, maaf Ibu sampaikan, poster temanya di sini adalah tentang cinta lingkungan. Dua tema ini, tema cinta lingkungan dan tema tentang perundungan atau anti bully. Kalian boleh bebas memilih mau suka yang mana. Lebih gampang buat yang mana, tentang perundungan atau tentang cinta lingkungan. Ya, bisa dipahami untuk tugasnya, tugas kelompoknya. Ya, ingat dibuat nanti nama kelompok dan anggotanya di masing-masing media yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ingat, kalau sudah dengan kelompoknya, berarti kalian harus menumbuhkan rasa gotong royong. Ya, kemudian menumbuhkan ide-ide kreatif. Sudah, selain itu juga harus menjalin kerjasama dengan anggota kelompoknya. Jangan hanya satu orang saja yang bekerja, satu orang saja yang mendesain, tetapi harus kerjasama. Ini masuk ke profil pelajar Pancasila. Bergotong royong supaya pekerjaan cepat selesai. Silakan manfaatkan waktu dengan baik. Ibu kasih waktu mungkin sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu kalian bisa memilih salah satu anggota kelompoknya untuk presentasi ke depan, mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelasnya. Bisa dipahami untuk tugas kelompoknya? Ya, kalau sudah bisa silakan mulai bekerja, mendiskusikan kira-kira dari dua tema itu apa yang akan kalian buat di media yang sudah Ibu bagikan. Sudah, silakan bekerja. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Kalau kelompok ini sudah diskusi mau tema apa? Apa temanya? Anti bully ya. Silakan dibuat sketsanya. Ya, di sini pakai aplikasi Canva. Kira-kira mau buat semua apa? Tentang cinta lingkungan ya. Silakan dibuat dulu, dipikirkan sketsa dan kata-kata yang pas untuk membuat di Canva. Nah, ini sudah dipikirkan kira-kira mau buat apa? Buat apa? Temanya tentang apa?
tugas. Ada yang buat sketch dan ada yang memberikan warna. Boleh diskusi kira-kira warna yang cocok apa, silakan. Jadi bisa pada dasar warnanya warna apa. Sudah mulai mewarnai, silakan pilih warna-warna yang menarik dan kombinasi warna yang menarik perhatian. Ayo, kerjasamanya ya bagus di kelompoknya saling kerjasama. Ayo, kombinasi warnanya. Ya. Nanti kamu nggak kelihatan itu kalau pakai putih sama bisa. Ya. Ya, sudah kombinasi warnanya biar menarik dan bagus. Perhatikan juga waktunya ya, nanti presentasinya ke depan juga memerlukan waktu, silakan diperhatikan dengan baik. Ya, kerjasamanya ingat berkelompok. Ya, ini sudah hampir jadi setengah sketsanya. Ya, ini kerjasama yang baik kelompoknya, ada yang membuat sketsa, ada yang memberikan pewarnaan. Jadi silakan dikombinasikan warnanya, suka warna apa? Misalnya bajunya warna orange, merah, ya silakan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Hasilnya ini sudah cukup bagus ya, cuman mungkin warnanya di sini karena belum full ya. Mungkin ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok matahari. Sudah siap? Silakan. Ya, ayo.
posternya ya. Siapa yang mau presentasikan silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang maaf Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Saya mulai dari perkenalkan diri. Nama saya Ibu Senata. Berikut presentasi dari kelompok anak. Ya, silakan. Ada orang yang jaga lingkungan kita. Bisa dipersiapkan ya. Ya, bagus ya. Dari teman-temannya. Kelompok hari membuat poster yang berjudul "Mari jaga lingkungan kita karena kita harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tidak tercemar." Pada hari membuat sampah Ya. ada beberapa nasihat dan kesimpulan. Ini saja dari kami. Maaf kalau ada salah penyampaian. Ya, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok mata hari ini. Ya. Sudah, ini posternya ada poster 3 warna menunjukkan sampah. Berikutnya, kelompok yang terakhir silakan. Ya. Ya, silakan dipersiapkan siapa yang akan menampilkan. Diperlihatkan dengan baik ya, biar temannya bisa melihat ya hasil karyanya. Silakan. Sebelum saya mempresentasikan poster, kami akan mengucapkan Om Swastiastu. Kami dari kelompok Cempaka akan mempresentasikan hasil poster media buku gambar. Poster yang kami buat adalah poster gerakan peduli lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Silakan. Bisa ya, biar lihat. Tulisan yang terdapat dalam poster tersebut bertujuan untuk mengajak kita agar menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan ucapan Parabes Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok apa ini tadi? Cempaka. Ya. Oke, bagus sekali. Ini sudah ada kalimat imperatifnya sudah, kemudian kombinasi warna dan gambar yang menarik. Ya. Ya, sudah? Ya, sudah semua kelompok sudah tampil ke depan. Nah, jadi kalian sudah berhasil membuat sebuah poster yang menarik dan informatif. Ya, sudah. Jadi kita sudah masuk di kegiatan penutup pembelajaran ini. Mari kita simpulkan bersama-sama untuk kegiatan hari ini. Mungkin siapa yang bisa memberikan kesimpulan dulu tentang kegiatan kita hari ini belajar tentang membuat poster. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Siapa yang memberikan kesimpulannya? Ya, siapa nama Ibu Rupa? Adi, ya, silakan mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira yang bisa Adi simpulkan? Kesimpulan hari ini adalah untuk mengajak para siswa semua membuat dengan tujuan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, berarti melalui poster kita bisa mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, bagus. Ada lagi yang mau membantu untuk memberikan kesimpulan hari ini tentang poster apa? Silakan. Ya, Sufi. Menulis poster harus dengan gambar yang jelas dan menarik. Ya, menulis poster harus dengan disertai gambar. Ya, gambar jelas dan menarik. Ya, sudah itu kesimpulan berdasarkan dari kalian. Sekarang kita simpulkan bersama-sama untuk kegiatan hari ini ya. Jadi, ketika kalian ingin menulis poster, ingat poin yang akan disampaikan di sana. Poster yang disampaikan harus berupa kalimat yang apa? Singkat, padat, ya, dan jelas. Kemudian poster juga memberikan apa? Informasi atau tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat poster. Ya, itu kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini. Sudah? Untuk di bagian akhir Ibu ingin melakukan refleksi. Nah, refleksi pembelajarannya ini berupa stiker emoticon
ada 5. Silakan setiap orang memilih salah satu saja. Ambil ke depan stiker yang mana yang ingin kamu pilih. Silakan, ayo lebih cepat ke depan. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan mau pilih yang mana? Ayo lebih cepat. Semua siswa silakan. Ya, ambil stiker emoticon. Stiker emoticon apa yang kamu akan ambil? Ya, ambil satu saja. Emoticonnya jangan ganda, satu saja. Satu saja sudah. Satu saja sudah, semua mengambil. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Sudah, kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Sudah. Sudah? Ya, sudah semuanya mempunyai stiker? Sudah. Ibu ingin mengecek salah satu. Ya, kamu stiker apa yang kamu ambil? Oke, emoticon. Nah, kalau ini emoticonnya apa? Ya, senang, hebat, atau luar biasa. Berarti perasaanmu hari ini bagaimana setelah pembelajaran kita? Senang. Sudah bisa menerima apa yang Ibu sampaikan tadi dengan baik? Bisa kira-kira membuat poster kembali dengan yang bagus dan menarik lagi? Ya, berarti stiker ini untuk refleksi. Namamu siapa? Gunawan. Jadi untuk refleksinya berarti dia sudah selama pembelajaran berlangsung sudah bisa menerima apa yang Ibu sampaikan dan bisa suatu saat nanti membuat poster yang lebih bagus lagi. Kemudian coba Ibu ingin ngecek lagi satu di sini kira-kira ya. Oke, kamu stiker apa yang kamu dapatkan? Kamu memilih stiker sama. Ya, perasaanmu berarti bagaimana hari ini setelah pembelajaran membuat poster? Merasa senang. Senangnya karena apa? Dapat berkumpul bersama kelompok. Berarti kamu senang bisa bekerja sama dengan kelompok. Iya, bagus. Mungkin lagi satu saja di sana di sebelah sini. Ibu ingin tahu kira-kira perasaannya refleksi hari ini setelah mengikuti pembelajaran membuat poster. Ya, coba dilihat kamu memilih stiker apa? Waduh, ini kok beda stikernya? Ini ada perasaan seperti rasa sedih atau apa? Mungkin bisa jelaskan kamu memilih perasaan ini? Grogi. Oh, berarti karena tadi kamu tampil ke depan sebagai ketua kelompok kamu merasa grogi. Ya, tapi apa yang tadi disampaikan sudah bisa tidak kamu pahami? Bisa, tapi hanya grogi saja. Ya, berarti intinya lain kali kamu akan berlatih lebih percaya diri lagi. Ya, terima kasih. Ya, sudah itu untuk refleksi pembelajarannya. Ibu ucapkan terima kasih kalian semoga yang memilih stiker yang emoticonnya bahagia atau emoticonnya hebat, mantap, berarti semoga bisa diterapkan dengan baik segala ilmu yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Ya, sebagai penutup pembelajaran, maaf sebelum Ibu tutup untuk pertemuan berikutnya ini ya Ibu lupa sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang, karena sekarang sudah belajar poster, berarti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang iklan. Nah, ini masih mirip, masih juga ada unsur yang menggambarnya. Ada gambar, ada tulisan. Jadi pertemuan berikutnya silakan lihat bab kedua, di sana ada materi tentang iklan. Nanti sampai di rumah silakan baca buku kembali. Pembelajaran kita adalah tentang iklan. Ya. Sebelum mengakhiri, silakan berdiri dulu sebentar supaya tangan dan ya, sudah, supaya tangannya bisa dilemaskan kembali. Tadi habis kalian menggambar, kemudian latihan di Canva, supaya tangannya bisa dilemaskan kembali. Kita akan belajar tepuk. Ya, ini tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu praktekkan dulu sekali. Ketika Ibu mengucapkan tepuk 1, berarti 1 kali tepuk. Cukup ditepuk sekali. Ya, ketika Ibu bilang tepuk 2, berarti 2 kali tepuk. Ya, sudah gerakannya ke kiri, ke kanan. Kemudian ketika Ibu bilang tepuk 3, berarti 3 kali tepuk. Kiri, kanan, dan ya atas. Ketika Ibu bilang tepuk 4, 2 kali kiri, 2 kali kanan dengan tempo yang lebih cepat. Sudah? Ketika aku bilang tepuk 5, berarti 5 kali tepuk dengan 2 kali kiri, 2 kali kanan, 1 kali atas. Sudah paham?
Nah, coba kita coba dulu sekali. 1 kali tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5, 2 kali tepuk 2, 2 kali tepuk 3, ya, 1 kali tepuk 5, kurang konsentrasi, coba lagi sekali, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu. Kira-kira ada yang bertanya atau ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak? Ya, terima kasih. Sudah, karena Ibu tadi sudah menyampaikan untuk pertemuan berikutnya, jadi Ibu harapkan semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ketika kita belajar poster. Jadi untuk hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Wayan, kabarnya baik. Nah, Bu Eka, pada kegiatan hari ini namanya pasca observasi ya. Setelah kemarin kita mengadakan supervisi kelas. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk membicarakan atau ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi pada waktu pembelajaran di dalam kelas. Tetapi sebelum kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol, nah kita buat kesepakatan dulu. Nanti apa yang kita diskusi ini nanti akan sifatnya konstruktif, artinya membangun, memperbaiki, bukan ada penilaian gitu. Nanti bisa disepakati itu. Baik, Pak, silakan. Oh ya, nanti oleh sebab itu karena kita sudah sepakati ada beberapa pertanyaan yang berhubungan seperti tadi kita bicarakan itu dengan pembelajaran kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hal itu ya. Silakan. Nah, untuk yang pertama Bu Eka, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi pembelajaran? Perasaan saya sudah sedikit puas Pak Wayan, tapi saya juga masih merasa ada yang belum sempurna atau perlu disempurnakan kembali begitu. Oh baik. Ada beberapa hal yang belum sempurna begitu ya. Lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada saya sebagai supervisor di ruang kelas, kira-kira mungkin bagaimana perasaannya? Jadi perasaan saya mungkin pertama itu sedikit deg-degan juga Pak, agak grogi karena mungkin seperti biasa kita mengajar itu kan hanya ada saya dan anak-anak, tapi sekarang ada Bapak sebagai supervisor yang mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi perasaannya ya sedikit grogi begitu. Ya, perasaannya sedikit grogi karena kita belum terbiasa ya, ada orang lain yang masih dalam kelas, mungkin anak-anak juga berpikiran ibunya dinilai, padahal itu bukan penilaian ya, padahal di sana membantu proses pembelajaran ya, begitu ya mereka ya. Nah, untuk berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali tentang proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu. Jadi untuk proses pembelajaran yang sudah terlaksana itu, jadi saya sudah menyusun modul, bersyukur sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, di mana di sana saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ada berdiferensiasi proses, produk dan juga diferensiasi konten pada materi pembelajaran yang saya berikan, yaitu materi menulis atau membuat poster seperti itu Pak Wayan. Oh, kemudian untuk proses pembelajaran merupakan model pembelajaran PBL ya Bu ya. Pak, PBL itu saya lihat sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, Ya, sudah sudah Pak Wayan. Nah,
Nah, dalam catatan saya ini Bu, saya sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu sampaikan pada waktu observasi kan itu. Nah, tapi peserta didik sudah diajak bersama komunikasi, berpresentasi dan evaluasi. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu apakah ada hambatan lain yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, jadi begini Pak Wayan, ketika sebelum pembelajaran itu ada hambatan yang di luar pembelajaran. Jadi mungkin sebelumnya itu kesalahan saya secara pribadi karena tidak mengecek aliran listrik yang ada di kelas tersebut. Jadi ternyata itu juga mempengaruhi nanti durasi waktu, kemudian hingga pemasangan proyektor. Nah itu sangat berpengaruh untuk belum kesiapan untuk di sana. Jadi aliran listriknya lambat, sehingga pembelajarannya juga jadi ke belakang lah, terlambat seperti itu. Dari segi teknisnya. Ya, berarti karena itu teknis ya, mungkin Ibu tidak terpikirkan. Persiapan tidak terpikirkan untuk mengecek terlebih dahulu. Nah itu biasa itu ya Bu ya. Tapi apakah ada mungkin hambatan lain selain hambatan teknisnya Bu? Iya. Nah, Niki mungkin dari siswanya Pak Wayan, karena mungkin menurut saya Niki karena tidak terbiasa mereka ada 2 orang guru di dalam kelas, mungkin mereka menganggap mereka sedang delay sekarang, jadi mereka juga sedikit tegang, kemudian ada grogi ketika ingin menyampaikan pendapat, mereka mungkin kurang berani lah untuk menyuarakan pendapatnya, jadi percaya dirinya juga kurang, mereka ada rasa takut, grogi seperti itu mungkin Pak Wayan. Dia merasa takut, perasaannya sehingga karena merasa takut mungkin ada saya sebagai mungkin dikirain itu tadi ibunya dinilai bagaimana biar ibunya bisa nilainya besar sehingga lihat grogi takut seperti itu. Ya memang betul itu. Berarti muridnya tadi grogi karena ada saya yang nah ya saya juga amati itu Bu, dan saya ada catatan seperti itu. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan terjadi, kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan siswanya kurang menyeluruh dalam keaktifannya itu? Menurut saya mungkin ini Pak ya, karena saya kurang memaksimalkan siswa, mungkin karena saya kebiasaan mungkin siswa yang aktif, kadang namanya juga sudah tahu, jadi kebiasaan saya mungkin menunjuk itu saja, si A, si B gitu, jadi mungkin yang merasa tidak pernah dituju atau ya mereka mengikuti saja, tidak ikut aktif, itu mungkin kebiasaan saya yang mungkin kebiasaan karena Ibu cuma melihat hanya si A saja atau si B seperti itu. Setiap harinya gitu ya, yang aktif itu secara tidak langsung Ibu si A ini tidak terbiasa, jadi ini anaknya begini gitu. Tidak mengarahkan seperti tadi, tidak mengarahkan siapa yang mau mengeluarkan idenya gitu ya. Iya, baik. Berarti Ibu harus memberikan kesempatan semua orang ya, bukan pada anak-anak yang hanya beberapa siswa yang Ibu kenal, karena kan kita tidak tahu semua hafal nama-nama murid ya. Nah, begitu ya. Nah, berarti kapan kira-kira Ibu untuk menyelesaikan solusi atau mengulang pekerjaan ini, actionnya itu kapan kira-kira yang akan direncanakan? Baik Pak Wayan, karena saya sudah mengetahui juga hambatan dan segala macamnya, jadi saya mungkin merencanakan di kegiatan pembelajaran berikutnya ini akan menerapkan seperti apa yang sudah Bapak kasih saran juga tadi, jadi memaksimalkan siswa tersebut agar semuanya bisa ikut aktif, keaktifan mereka juga bisa terangsang dengan baik, biar siswa juga menerima pembelajaran dengan baik. Jadi saya merencanakan di pembelajaran berikutnya ini untuk meningkatkan kembali lah proses pembelajaran seperti yang dibahas tadi. Berarti minggu depan ya Ibu akan merencanakan memberikan solusi dari yang kekurangan kemarin itu akan diselesaikan atau diperbaiki minggu depan di pembelajaran berikutnya dengan itu tidak menunjuk salah satu secara umum lah ya. Nah, baik, itu bagus. Terima kasih Pak Wayan atas saran
biasa solusi yang Ibu lakukan itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada waktu pembelajaran yang lalu. Nah itu berdasarkan catatan saya ada beberapa catatan yang sudah sesuai dengan perencanaan yang pada waktu kita sebelum mengadakan observasi, yaitu ya tentang tujuan pembelajaran, strategi berdiferensiasi sudah sesuai dengan gaya belajar murid, dan apalagi ini, nah hambatan yang lainnya juga serta ya ada ini solusi-solusinya Ibu sudah rencanakan ke depannya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya pembelajarannya lebih menyenangkan pada siswa, lebih bersifat positif. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa murid mengikuti pembelajarannya dengan baik. Artinya pembelajaran itu nanti bisa berfokus pada siswa. Ya. Nah, terima kasih atas kesempatan ini di pasca dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan kita akan selalu bekerja sama. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih juga sudah menjadi observer saya. Jadi saya bisa melakukan refleksi. Terima kasih atas saran dan masukan sehingga saya kedepannya bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Terima kasih.